Ada namanya nikah mutah. Jadi itu memang ada diaturnya, memang ada diaturnya di Islam. Jadi kalau misalnya ke pelacuran nggak boleh, tapi kalau ke pelacurannya syariah itu boleh, namanya nikah mutah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan menanggapi konten tanpa ragi yang mengatakan bahwa ajaran Islam memperbolehkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Seperti apa pernyataan tanpa ragi? Kita saksikan setelah yang berikut ini teman-teman. Ada namanya nikah mutah. Jadi itu memang ada diaturnya, memang ada diaturnya di Islam. Jadi kalau misalnya ke pelacuran nggak boleh, tapi kalau ke pelacurannya syariah itu boleh, namanya nikah mutah. Ini bukan nikah muta, Kawin tapi kontrak. emang mereka menyediakan bookingan-bookingan wanita untuk hal-hal kayak begitu. Cuma ada aturannya gitu loh. Iya, iya, kawin kontrak gitu. Yang kalau ada orang-orang Islam yang nggak tahu, maksudnya yang lebih modern itu bilang itu haram, itu nggak benar, itu sama aja sama pelacuran gitu. Tapi kalau orang Islam yang benar-benar ikutin aturan, ya sebenarnya di dalam ajaran Islam sebenarnya boleh memang. Cuman harus Ya, sesuai ya. dengan syariat gitu kan. Tanpa ragi mengatakan orang-orang Islam yang awam atau yang lebih modern pasti mengatakan bahwa kawin kontrak hukumnya haram dan sama halnya seperti pelacuran. Sedangkan orang-orang yang mempelajari dan mendalami agama Islam pasti memperbolehkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Pernyataan tanpa ragi ini hanyalah fitnah dan tudingan sepihak. Karena faktanya, semua ulama-ulama Islam sepakat dan mengatakan kawin kontrak itu hukumnya haram. Dan tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Berikut pernyataan para ustadz dan ulama-ulama Islam. Nikah mut'ah adalah seseorang datang laki-laki kepada wanita mengatakan saya mau nikah sama kamu 3 jam. Berapa saya harus bayar? Sama negosiasi zina ini. Nikah mut'ah begitu. Oh kamu bayar sekian rupiah, 5 juta rupiah. Gitu kan? Atau saya nikah sama kamu selama saya di Jakarta 3 bulan. Nggak ada wali, nggak ada apa ini. Mereka berdua saya negosiasi. Saya bayar 100 juta nikah. Ini namanya nikah mut'ah, nggak boleh. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Jelas hukum kontrak dalam Islam haram. Hukum kontrak ini atau biasa disebut juga dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini hukumnya haram. Tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten niku mpun lah kula niku apian. Fitnah akhir zaman ini nikah kontrak ini, naudzubillah. Kawin kontrak naudzubillah itu zina yang dikemas dengan bahasa Islam, dan itu lebih busuk daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan berzinaan itu. Kesimpulannya, semua ulama Islam mengharamkan yang namanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Yang perlu dipahami adalah, penganut agama Islam terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu ahli sunnah dan kelompok syiah. Ahli sunnah atau sunni adalah cabang terbesar Islam, yang dianut sekitar 85–90% populasi penduduk muslim. Sedangkan syiah dianut sekitar 10% populasi umat muslim. Yang menghalalkan kawin kontrak ini adalah golongan syiah. Sedangkan penganut ahli sunnah mengharamkan kawin kontrak. Jadi, yang menghalalkan kawin kontrak hanya sebagian kecil dari umat Islam. Sehingga pada umumnya, mayoritas umat Islam menganggap bahwa aliran syiah adalah ajaran sesat. Kalau meminjam istilah dalam ajaran Kristiani, golongan syiah ini dikenal dengan istilah bidat. Saya nggak mau munafik ya, ini saya alami sendiri ya. Jadi waktu mereka perempuannya yang mereka sediakan emang disyaratkan begitu, dan ya harus mengikuti aturan. Jadi saya tanya-tanya mereka ada ada pembagian hasilnya lah istilahnya.
dengan alasan dari pihak hotelnya untuk sumbang ke masjid. Nah, berapa dolar, Pak? Berapa dolar? wah bukan dolar, rupiah, Ini di Pak. Indonesia atau bukan? Oh, rupiah. Berapa rupiah? Hotel syariah. Hotel itu kalau kita yang saya alami, semua hotel itu pasti menyediakan wanita itu, Pak. Kecuali hotel bintang 5 ya. Kalau di bawah bintang 5 itu pasti ada. Di mana, Pak? Di mana? Sebutin namanya. Wah, semua hotel, Pak, di mana aja pasti ada, Pak. Kalau saya nggak mau munafik ya, saya alami sendiri dan saya tanya ke wanita bookingan juga itu. Seperti yang kita saksikan teman-teman, orang ini ternyata sangat lucu. Orang ini sangat rajin dan selalu mengunjungi tempat-tempat pelacuran. Dan bahkan dia mengetahui semua hotel-hotel menyediakan perempuan bookingan. Tapi anehnya, malah menuduh umat Islam yang melakukan pelacuran dan kawin kontrak. Umat Islam tidak perlu merasa heran jika umat Kristiani rajin dan gemar mengunjungi tempat pelacuran, karena mereka sedang melaksanakan perintah di dalam Alkitab mereka. Jika orang ini rajin ke tempat pelacuran, mungkin orang ini lagi mencari perempuan, pesundal atau pelacur untuk dijadikan istri. Karena di dalam Alkitab, Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan pelacur yang suka berzina. Silahkan buka Hosea 1 ayat 2. Pada ayat ini disebutkan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Selain itu, silahkan buka juga Hosea 3 ayat 1, yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Menurut kedua ayat ini, kalau teman-teman Kristiani ingin menikah, silakan cari perempuan pelacur yang suka berzina untuk dijadikan istri. Tidak bisa dipungkiri, banyak juga umat Islam yang melakukan perbuatan zina, tapi tentunya mereka juga harus menanggung akibatnya. Karena balasannya adalah siksaan api neraka. Tapi berbeda halnya dengan ajaran Kristen, orang yang berzina tidak akan dihukum. Selain itu, para pelacur juga dijanjikan masuk sorga menurut Alkitab. Silahkan buka Matius 21, ayat 31. Bunyi ayatnya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada ayat ini, Yesus berkata, perempuan-perempuan sundal atau pelacurlah yang lebih dahulu akan masuk sorga atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Mimin juga bisa memframing ayat ini dengan mengatakan, untuk teman-teman Kristiani yang perempuan, apabila Anda ingin masuk sorga lebih cepat, maka Anda harus menjadi pelacur atau menjadi perempuan sundal, menurut ayat ini. Dan untuk laki-laki yang mempunyai saudara perempuan dan anak perempuan, maka jadikanlah mereka sebagai pelacur, supaya mereka lebih cepat masuk ke dalam sorga. Karena ini adalah perkataan langsung dari Yesus, yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan sundal atau pelacurlah yang lebih dahulu akan masuk ke dalam sorga. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.